Oke, di dalam video ini gue akan mereview lagi satu aplikasi pinjol ilegal yang memang mungkin bisa dikatakan ini adalah aplikasi pinjol ilegal terbaru. Nama aplikasinya bagaimana tuh Bang? Nah, nanti akan gue berikan nama aplikasinya. Tapi sebelum gue akan berikan nama aplikasinya, nanti akan gue berikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan gue review aplikasi pinjol ilegal terbaru ini. Apakah aman digabai, apakah mudah cair, apakah bisa mencairkan. Nah, ini akan kita kulas sedalam mungkin, khususnya bagi teman-teman yang belum paham pinjol atau yang bagi pemula pinjol, agar teman-teman tidak tersesat, agar teman-teman tidak dirugikan. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tutus Pinjol. Pada video kali ini, ini video review satu aplikasi pinjol ilegal yang bisa dikatakan ini adalah aplikasi pinjol ilegal terbaru juga, ya. Dan ini adalah request dari para subscriber gue yang minta dibuatkan videonya untuk di-review. Nah, kebetulan ada salah satu member gue yang memakai aplikasi pinjol ilegal ini dan akhirnya kita review. Nama aplikasinya apa tuh Bang? Nah, sebelum gue akan review, gue akan berikan ulasannya terlebih dahulu. Gue akan jelasin dulu kepada teman-teman agar teman-teman paham, mengerti, dan tidak lagi kena tertipu oleh aplikasi pinjol ilegal bodongan. Oke, nama aplikasi pinjol ilegalnya ini yang bernama 3065 pinjaman cicilan uang. Ya, apakah ini aplikasinya bisa dicairkan? Apakah ini aplikasi penipuan? Nah, ini akan kita bahas sedalam mungkin agar teman-teman paham, mengerti, dan nanti akan gua review video dokumentasinya. Oke, sebelum gua akan nge-review, ya di sini ada salah satu komentar dan di mana komentar ini ada di dalam konten gue yang membahas tentang pinjol ilegal. Isi komentarnya dari subscriber gue kayak gini, Bro. Lu bisa lihat dan perhatikan. Kak, aku baru kena tipu 800.000 uangku raib gara-gara pinjol di 3065 pinjaman cicilan. Dan ternyata aplikasi pinjol ilegal yang bernama 3065 pinjaman cicilan ini memakan korban. Apakah benar pinjol ini adalah penipuan? Oke, kita akan kulas ini dulu ya bro. Dan nanti akan gue review. Teman-teman makanya tonton sampai selesai, pahami agar teman-teman nggak gagal paham. Oke, kita akan masuk ke dalam pengecekan di awal terlebih dahulu. Teman-teman yang harus Anda lakukan adalah coba lihat dulu di dalam Play Store ya. Kita masuk ke dalam Play Store 3065 pinjaman cicilan uang. Nah, di situ ada PT 365 Shop. Kita lihat dulu dia punya aplikasi apa aja. Oh, ternyata dia punya dua aplikasi yang dia miliki. Oke, kita back dulu. Coba kita lihat ke bagian tentang aplikasi. Tentang aplikasinya kalian bisa perhatikan. Nah, ini tentang aplikasinya menduplikat dengan aplikasi pinjol ilegal yang pada umumnya di dalam Play Store ya. Dan ternyata kalau kita lihat izin aplikasinya, di situ dia hanya mengambil log panggilan dan juga penyimpanan isi galeri kalian. Dan selanjutnya di situ kalian bisa lihat bahwa diupdate pada 25 Januari 2024. Nah, aplikasi ini telah rilis di tanggal 25 Januari 2024. Wah, termasuk baru juga bro aplikasi ini. Dan selanjutnya teman-teman perhatikan ulasan komentar-komentarnya di dalam Play Store di pinjol 3065 pinjaman cicilan. Nah teman-teman, kalau untuk di dalam komentar, teman-teman jangan mudah percaya komentar-komentar yang positif di dalam aplikasi pinjol ilegal yang ada dalam Play Store. Kenapa? Karena kebanyakan komentar-komentarnya ini adalah komentar fiktif, komentar-komentar buzzer ya, yang dimana memang dibuat seolah-olah ini adalah sungguhan bro. Nah sekali lagi teman-teman yang mencari aplikasi pinjol ilegal, jangan terpaku dengan isi komentar-komentar yang sifatnya ini positif ya. Jangan bro, ya kayak gini nih, saya sangat menghargai lamaran Anda, sangat berguna. Nah ini sebenarnya kalau kita perhatikan dalam segi komentarnya, ini komentar-komentar yang berasal dari negara luar bro. Mereka berkomentar di dalam Play Store aplikasi pinjol ilegal itu semuanya template
dan dia menggunakan bahasa asing lalu ditranslate ke Indonesia dan akhirnya bahasanya pun agak aneh kalau kita baca. Artinya apa? Artinya ini buzzer bayaran. Ya, buzzer dan orang-orang bayaran memang sengaja untuk menaikkan ratingnya. Itu poin yang pertamanya kita bahas di pinjol 36 pinjaman cicilan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam reviewnya. Nah nih teman-teman, aplikasi pinjol ilegal yang bernama 3065 pinjaman cicilan, kita akan memasuki ke dalam reviewnya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya bro, agar teman-teman tahu nih apakah aplikasi ini aman kita galbay, apakah aplikasi ini bisa cair atau enggak. Nah ini, apakah aplikasi pinjol ilegal yang bernama 3065 ini penipuan atau tidak. Nah di sini gue sudah masuk ke dalam aplikasinya 3065 pinjaman cicilan. Dan gue sudah ini punya member gue ya, karena pada waktu itu ada konsulan bahwa dia hampir mau kena ketipu sebesar 300.000. Nah kita sudah masuk ke bagian halaman utamanya ya, pinjaman kilat pribadi. Wah banyak sekali produk-produk yang dimiliki dari aplikasi pinjol ilegal 365 pinjaman cicilan ya di situ teman-teman. Nah kalau kita mengklik salah satu fitur, dia minta biaya anggota sebesar 300.000 agar kita bisa mendapatkan pinjamannya bro. Jadi kita ini transfer dulu ke aplikasi pinjol ilegal pinjaman 365 cicilan ya. Kita harus transfer dulu agar kita bisa mendapatkan pinjaman gitu kan. Karena setiap kita buka aplikasi ini dia selalu ada notif bahwa kita harus mentransfer dulu sebesar 300.000 ya. Nah sebenarnya aplikasi pinjol ilegal ini yang bernama 3065 pinjaman cicilan, nah ini fix adalah aplikasi pinjol ilegal penipuan. Nah teman-teman, ini adalah penipuan. Nah penipuan ini biasanya dia berkedok aplikasi pinjol ilegal yang benar-benar mencairkan. Nah jadi teman-teman, jangan mudah percaya dengan aplikasi pinjol ilegal yang bodongan semacam ini ya. Mungkin segitu aja untuk gua reviewnya ya. Pada intinya aplikasi pinjol ilegal yang bernama 3065 pinjaman cicilan ini fix adalah modus penipuan. Dan dalam komentar yang tadi gua sudah tampilkan, ada orang atau ada subscriber gue, dia itu kena ketipu sebesar 800.000 rupiah. Tapi kan mereka itu tidak memberikan buktinya bahwa dia kena ketipu, bukti yang transaksi dan sebagainya. Tapi pada intinya adalah teman-teman harus waspada ketika Anda menginstal salah satu aplikasi pinjol ilegal yang mungkin teman-teman berharap, oh ini aplikasi pinjolnya ilegal, bisa cair gitu kan. Jangan mudah percaya. Teman-teman yang bermain pinjol ilegal, jangan terlalu nafsu untuk mendapatkan uang di aplikasi pinjol ilegal. Nah kebanyakan orang-orang yang setelah galbay ini terlalu tinggi untuk terobsesinya, ia berharap bahwa data dia sudah busuk bisa mencairkan di aplikasi pinjol ilegal. Nah orang-orang seperti inilah orang-orang yang perlu diobati ya, hatinya dan pikirannya. Karena apa? Karena dia itu datanya sudah busuk ya, tapi berharap dan selalu mencari aplikasi pinjol ilegal yang mudah cair. Hati-hati bro, itu teman-teman sudah kena tuh psikologisnya ya. Teman-teman hati-hati, itu sudah kena psikologisnya. Jadi teman-teman kalau sudah merasa terobsesi gitu kan, oh data gua sudah busuk nih, kayaknya ada aplikasi pinjol ilegal nih yang bisa mencairkan, walau data gua busuk. Terus ada lagi, pakai data fake bisa cair. Nah ini, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang perlu diobati hati, mentalnya, dan psikologisnya. Ya, harus direhab bro. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman harus ngerti bahwa sistem aplikasi pinjol ilegal tentu dia itu bisa mencairkan pinjaman Anda dalam kondisi skor kredit Anda bagus. Dia memiliki base sistemnya adalah skor kredit. Algoritmanya seperti itu. Ya kalau judi slot itu algoritmanya adalah, kalau teman-teman bagi pemula ya main judi slot mungkin akan mudah ya untuk mendapatkan profitnya. Nah sama sebaliknya dengan pinjol. Kalau pinjol ini kalau teman-teman ya datanya bagus, ya datanya mulus, HP-nya juga real, ya isi perangkatnya real, maka teman-teman bisa mendapatkan pinjaman. Itu mungkin algoritma dari pinjol ilegal atau legal seperti itu. Tapi kan teman-teman kalau sudah datanya sudah busuk, jangan berharap dah bro.
udahlah tinggalkan, move on, dan jangan selalu memburu aplikasi pinjol ilegal yang mungkin teman-teman dapat informasi di konten gue ataupun di konten lain. Oh, ternyata ada aplikasi pinjol ilegal nih yang gampang cair. Teman-teman jangan terobsesi yang kayak gitu. Tapi teman-teman bisa mempelajari dari hasil konten tersebut, bisa mengambil informasinya apa yang dibahas dalam kontennya. Ya, jadi teman-teman yang sudah galbay, ya yang sudah telat bayar, jangan berharap bahwa data Anda bisa mencairkan. Nah, kita balik lagi ke topik yang di awal, yaitu pinjol 365 pinjaman cicilan yang saat ini sudah install, yang saat ini sudah kena ketipu. Coba laporkan kepada pihak yang berwajib agar yang pemilik dari aplikasinya itu bisa diproses, ya. Karena ini bahaya sekali aplikasi pinjol ilegal yang bernama 365 pinjaman cicilan. Kalau masih aktif terus-menerus di Play Store, ini bisa jadi banyak korban yang berjatuhan. Karena apa? Karena di situ ada penawaran dan iming-iming. Ada penawaran dan iming-iming. Yang kedua adalah kita disuruh transfer dulu, disuruh bayar dulu, disuruh depo dulu. Ada yang 300.000 dan lain sebagainya, tapi rata-rata 300.000. Jadi kalau teman-teman mendapatkan informasi yang mengenai aplikasi pinjol ilegal yang gampang cair, atau ada sebuah kelompok yang menawarkan Anda sebuah pinjaman, baik itu di Facebook ataupun di TikTok dan lain sebagainya, ada penawaran seperti itu, teman-teman suruh depo dulu, tinggalkan. Itu sudah jelas adalah modus penipuan. Tidak ada, ya, dimanapun tidak ada. Kalau kita butuh duit, kita suruh bayar dulu, tidak ada. Yang namanya kita butuh, pasti dia akan memberikan kita dulu. Bukan kitanya dulu yang memberikan, bukan. Jadi secara logika seperti itu. Udah jelas sekali. Jadi kalau seperti itu sudah jelas sekali, itu adalah modus penipuan. Dan mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan, tidak terlalu panjang-panjang dan terlalu banyak-banyak. Pada intinya teman-teman sudah mengerti isi dalam konten ini. Dan teman-teman juga di sini yang mau gabung, join di dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Kalau teman-teman sudah gabung dalam grup Telegram, sudah klik linknya, teman-teman sudah lakukan registrasi, teman-teman langsung lapor kepada admin yang namanya Arifaria, atau bisa lapor melalui email, dan nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam chat admin. Dan juga teman-teman di sini kalau sudah menjadi member grup WA kita, itu teman-teman bisa konsultasi melalui telepon dengan saya, dan juga bisa konsultasi melalui chat dengan admin-admin, dan teman-teman itu sudah menjadi anggota grup WA kita. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.